berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman sama-sama katakan amin. Amin. Baik, selamat malam, shalom semua. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan mengenai 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus berada di atas kayu salib sejak jam 9 pagi sampai jam 3 sore, saudara ya. Jadi 6 jam Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan selama 6 jam itu ada 7 perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan. Menurut para penafsir, perkataan pertama sampai ketiga itu diucapkan oleh Tuhan Yesus antara jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Karena setelah itu terjadi gelap gulita selama 3 jam, saudara ya. Kemudian mendekati jam 3 sore, Tuhan Yesus mengucapkan perkataan yang keempat sampai yang ketujuh. Dan ketujuh perkataan ini adalah penting karena ini perkataan terakhir sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Mari kita lihat secara cepat, saudara ya, dan apa maknanya bagi setiap kita orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus. Tentu kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus hidupi melalui perkataan-perkataannya ini. Yang pertama adalah perkataan pengampunan, katakan pengampunan. Mari kita buka bersama Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34, mari kita baca bersama, 2-3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, hukuman salib merupakan sebuah hukuman yang dijalankan oleh pemerintah Roma untuk menghukum penjahat besar, saudara. Tujuannya supaya tidak ada satu orang pun jajahan Roma yang berani untuk memberontak kepada Roma. Dan kita semua tahu bahwa pada waktu itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama, mereka bersekongkol dan mereka menyatakan kepada pemerintah Roma bahwa Yesus akan memberontak kepada Roma karena Yesus akan menjadi raja orang Yahudi yang akan mendirikan kerajaan Israel secara fisik. Itu sebabnya pemerintah Roma menganggap Yesus adalah seorang penjahat besar karena mereka percaya pada dusta para pemuka agama yang membenci Tuhan Yesus itu. Jadi Yesus dianggap sebagai pemberontak yang mau menggulingkan Roma waktu itu. Itu sebabnya Yesus dijatuhi hukuman yang paling mengerikan dan yang paling menyakitkan, yaitu hukuman salib, saudara. Namun di atas kayu salib, kalau kita lihat, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, sebagai manusia, kita semua pernah mengalami rasa sakit ya. Dan biasanya ketika kita mengalami rasa sakit itu adalah hal yang membuat kita sangat marah begitu. Apalagi kalau kita mengalami ketidakadilan. Biasanya kata-kata yang keluar dari mulut kita ketika kita sedang sakit itu adalah keluhan, caci maki, ya, dan lain sebagainya. Tapi dalam kondisi yang sangat menyakitkan ini, Tuhan Yesus justru mengeluarkan sebuah perkataan pengampunan. Tuhan Yesus berkata, "Ampunilah mereka." Ini merupakan sebuah teladan kasih yang luar biasa. Tuhan Yesus yang disalibkan, yang sakitnya minta ampun, saudara, 6 jam tergantung, ya, malah berdoa pengampunan untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Apa implikasinya buat kita sebagai murid-murid Yesus? Saudara, mari kita semua juga belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sama seperti Yesus mau mengampuni orang-orang yang menyiksa dia. Kita mengampuni karena kita lebih dulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Ini hal pertama yang bisa kita pelajari dari perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan, pengampunan. Yang kedua adalah keselamatan, perkataan keselamatan. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam
Firdaus. Perhatikan kata sesungguhnya, berarti ini sebuah kepastian. Katakan kepastian, kepastian. Kemudian perhatikan kata hari ini juga, berarti berlaku saat ini. Dan dikatakan engkau. Engkau ini bicara apa? Bicara personal, bersifat pribadi. Jadi keselamatan itu sebuah kepastian berlaku saat ini. Bukan nanti, tapi saat ini berlakunya. Dan itu sifatnya pribadi, personal. Gak bisa ikut-ikutan. Saudara secara pribadi yang harus mengalami keselamatan itu. Dan perhatikan kalimat ini. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, kata Firdaus bahasa Yunaninya adalah paradeiso. Paradeiso itu bicara mengenai surga, ya, tempat kediaman Tuhan. Firdaus, paradeiso. Kalau saya sebut ini merupakan surga present, ya, surga present. Maksudnya apa? Surga present. Ini surga sebelum akhir zaman. Ini surga sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jadi ketika kita meninggal hari ini karena Tuhan Yesus belum datang, orang percaya yang meninggal sebelum kedatangan Yesus itu rohnya langsung ke Firdaus, rohnya langsung bersama-sama dengan Tuhan, tapi tubuhnya tetap di bumi, ya, kembali menjadi debu tanah. Tapi akan ada surga future, ya. Surga future adalah surga ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dikatakan oleh Alkitab orang-orang percaya akan diberikan tubuh kebangkitan. Jadi roh dan tubuh akan menjadi satu dan kita akan secara fisik berada di langit baru dan bumi baru. Itu adalah surga future yang dijelaskan oleh kitab Wahyu pasal 21 dan 22. Nah saudara, kita nggak usah pusing masalah surga present dan surga future, karena inti dari surga adalah kalimat ini. Kita bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Itu intinya, ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah surga. Nah, saudara dikasihi Tuhan, konteks dari perkataan Tuhan Yesus ini yang kedua ini terjadi pada saat Tuhan Yesus didampingi oleh dua penjahat, ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi kedua penjahat ini mendengar tadi ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kedua penjahat ini mendengar. Dan saudara perhatikan respon mereka, ya. Coba kita lihat Lukas 23 ayat 39 sampai 41. Dikatakan begini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Perhatikan ini, kita ini layaknya dihukum, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini, maksudnya Yesus, dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42 kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan kemudian tadi ayat 43, Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam surga atau di dalam Firdaus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita melihat ada dua respon dari penjahat, ya, dan dua respon penjahat ini sebenarnya merupakan gambaran dari respon manusia terhadap salib Kristus. Sampai hari ini ada dua respon, saudara, ya. Manusia melihat salib Kristus itu responnya ada dua. Yang pertama adalah menghujat. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Respon ini ada, saudara, dan cukup banyak orang-orang yang begitu melihat salib Yesus, mereka melakukan sebuah penghujatan, menghujat. Seperti dikatakan di ayat 39, menghujat. Ini merupakan sebuah gambaran kesombongan manusia yang menolak anugerah Tuhan. Tapi penjahat yang kedua, saudara, itu dia menyadari keberdosaannya. Katakan menyadari keberdosaan, 2, 3. Menyadari keberdosaannya. Dia berkata di ayat 41, kita memang selayaknya dihukum. Dan perhatikan di ayat 42, penjahat ini melihat Yesus bukan manusia biasa, tapi dia melihat Yesus sebagai Raja, Mesias, Juru Selamat, saudara. Dan itulah yang membuat dia diselamatkan. Itulah yang membuat dia mengalami Firdaus. Engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga, kata Yesus. Saudara, kalimat Tuhan Yesus ini luar biasa loh. Hari ini juga, bukan besok atau nanti, tapi hari ini juga.
Saudara, kan penjahat ini belum sempat dibaptis ya. Penjahat ini belum sempat berbuat baik. Penjahat ini juga belum sempat beribadah, belum sempat melayani Tuhan, tetapi dia langsung menerima keselamatan dari Tuhan Yesus karena dia percaya bahwa Yesus adalah Raja, Juru Selamat. Dan dia menyadari karena keberadaan dirinya sebagai orang yang berdosa. Saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha perbuatan baik manusia. Bukan, penjahat ini belum berbuat baik. Dia belum berbuat baik, tapi dia langsung diselamatkan. Karena yang menyelamatkan dia bukan hasil usaha perbuatan baiknya, tapi yang menyelamatkan dia adalah kasih karunia oleh iman kepada Yesus. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Kita berbuat baik sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, perkataan yang ketiga bicara mengenai kedekatan, ya. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, perkataan ketiga Tuhan Yesus ini diucapkan kepada murid yang dikasihinya. Siapa? Penulis Injil Yohanes, saudara, yaitu Yohanes sendiri. Dan juga kepada Ibu Yesus. Siapa Ibu Yesus? Maria, saudara. Karena keduanya itu bersama-sama ada di bawah kayu salib. Yohanes adalah satu-satunya murid dari 12, satu-satunya murid yang berani mendekat salib Yesus bersama dengan Maria, itu hanya Yohanes. Yang lain lari kocar-kacir meninggalkan Yesus. Hanya Yohanes dan Maria yang setia berada di bawah kayu salib. Dan ini perkataan Yesus ditujukan kepada mereka. Di tengah kesakitannya, saudara, Yesus sedang mengalami kesakitan yang luar biasa. Dia menunjukkan kasih dan kepedulian kepada orang tuanya, yaitu Maria. Para penafsir berkata Yusuf sudah meninggal, jadi tinggal Maria saja, saudara, orang tua Yesus yang hadir. Tuhan Yesus mempercayakan ibunya kepada Yohanes, murid yang dia kasih. Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada Yohanes untuk men-take care ibunya. Saudara, ini luar biasa. Apa implikasinya buat kita sekarang, orang percaya? Saudara, kita harus menghargai, mengasihi, dan menghormati orang tua kita. Hukum yang kelima dari 10 hukum perintah Allah adalah hormatilah orang tuamu, saudara ya. Karena Tuhan Yesus di tengah kesakitannya, dia nggak mikirin diri sendiri, dia pikirin orang tuanya. Dia pikirin ibunya, saudara. Dan dia titipkan kepada murid yang dikasihinya. Menghormati orang tua, itu adalah sebuah keharusan. Itu adalah firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 1-3 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, sebagai orang percaya kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus taat pada orang tua kita. Dan itu kita lakukan di dalam Tuhan. Artinya, selama orang tua kita tidak mengajarkan kita untuk melawan firman Tuhan, selama yang mereka ajarkan tidak melanggar firman Tuhan, maka kita harus mentaati apa yang mereka ajarkan dan perintahkan. Yang keempat, saudara, perkataan Tuhan Yesus yang keempat ada di Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, tapi khusus di ayat ini perkataan Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" itu menggunakan bahasa Aramaik, bahasa komunikasi yang dipakai oleh Yesus pada waktu itu. "Eli, Eli, lama sabachthani" itu bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Nah, saudara,
yang dikasih Tuhan, perkataan yang diucapkan oleh Yesus ini merupakan penggenapan dari Mazmur pasal 22 yang ditulis oleh Raja Daud, saudara. Mari kita lihat ya, Mazmur 22 ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini yang nulis adalah Raja Daud 1000 tahun sebelum Yesus, saudara. 1000 tahun sebelum peristiwa penyalipan. Dan 1000 tahun sesudah Raja Daud menulis, Tuhan Yesus menggenapi apa yang ditulis oleh Raja Daud ini. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara. Mazmur 22 kalau saudara baca itu adalah Mazmur mesianik ya. Mesias, Raja yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan di Mazmur 22 ini Yesus menggenapi janji keselamatan yang Allah berikan kepada bangsa Israel dan manusia. Saudara, apa maksudnya? Ya, secara cepat, apa maksudnya? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebuah perkataan yang melambangkan betapa menderitanya Tuhan Yesus saat dia menanggung hukuman dosa manusia, dosa saudara dan saya. Kenapa? Karena hukuman dosa yang Yesus tanggung itu memisahkan Yesus dari Allah Bapa. Sekali lagi, hukuman dosa yang Yesus tanggung di kayu salib itu memisahkan Tuhan Yesus dari Bapa. Padahal Tuhan Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari Bapa. Hadirat Tuhan adalah segala-galanya bagi Yesus. Hadirat Allah Bapa itu segala-galanya bagi Yesus. Tapi di momen kesalib, karena Yesus menanggung dosa, Allah Bapa tidak bisa bersekutu dengan dosa karena Allah Bapa itu suci, kudus, tanpa dosa. Itu sebabnya di kayu salib Yesus mengalami keterpisahan dari Allah Bapa. Saudara, ini sebuah penderitaan yang sangat amat menyedihkan buat Tuhan Yesus. Karena keintiman Yesus dengan Bapaknya harus mengalami keterpisahan demi saudara dan saya bisa memiliki keintiman dengan Allah. Yesus relakan itu. Wow, Yesus mengalami kesepian, saudara, di momen itu. Karena dia terpisah dari pribadi yang paling dia cintai, yaitu Allah Bapa. Dan dia lakukan itu karena dia mencintai saudara dan saya. Yang kelima, saudara, ini adalah penderitaan jasmani. Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28 perkataan yang kelima. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, aku haus. Saudara, ini teksnya kurang lengkap ya. Kalau saudara baca di Alkitab saudara dikatakan begini, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Sorry ya, saya kurang itu. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ya, Yohanes 19 ayat 28. Saudara, kalimat ini, kalimat aku haus, ini merupakan penggenapan dari nubuat yang ditulis ribuan tahun yang lalu oleh Raja Daud. Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Next, Vin. Ya, dikatakan aku haus. Saudara, dalam Mazmur ini Raja Daud sedang menulis nubuatan mengenai Mesias yang menderita. Dan Tuhan Yesus lagi-lagi menggenapi nubuatan yang ditulis 1000 tahun yang lalu oleh Raja Daud. Wow, luar biasa. Yesus selalu mengucapkan firman yang dia genapi. Wow. Saudara, kalimat aku haus ini juga berbicara bahwa Yesus itu manusia sejati, ya. Dia Allah sejati dan dia juga manusia sejati. Yesus tidak sedang berpura-pura saat menjadi manusia. Dia betul-betul mengalami rasa haus seperti yang dialami oleh saudara dan saya. Rasa haus, air merupakan kebutuhan utama buat hidup kita. 80% dari tubuh kita itu air, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan Yesus saat itu sudah kehabisan. Ya, sudah habis dia. Sudah kehabisan tenaga, sudah kehabisan energi. Dan dia berkata, aku haus. Yesus gak pernah ngomong aku sakit. Gak ada itu ayatnya, saudara. Dia tahan itu. Dia gak pernah bilang aku sakit. Tapi dia berkata, aku haus. Karena memang itu sudah habis, sudah tidak lagi ada kekuatan yang menopang dia, saudara. Karena 6 jam Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan ini merupakan penderitaan badani, penderitaan jasmani yang dialami oleh Yesus.
Tujuannya apa? Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai 16. Tujuannya supaya dia ikut merasakan apa yang saudara rasakan. Kita semua pernah merasakan sakitnya. Ya, penderitaan fisik saat kita sakit, saudara ya, sakit secara fisik. Kita semua pernah ya, sakit secara fisik. Wah, itu kan penderitaan buat kita. Dan Tuhan mendampingi, menyertai karena dia pun pernah mengalaminya. Dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami rasa sakit secara fisik, saudara nggak sendirian. Tuhan Yesus juga pernah mengalami rasa sakit secara fisik, rasa haus, dan dia menyertai, dia mendampingi kita. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, karena kita bersama dengan Yesus. Nah, saudara, yang keenam sekarang ya. Ini adalah perkataan kemenangan. Katakan kemenangan, kemenangan. Yohanes 19 ayat 29-30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 30, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Wow. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, pada saat Tuhan Yesus berkata sudah selesai, maka itu artinya Tuhan Yesus sudah menyelesaikan, membayar lunas seluruh hutang dosa saudara dan saya. Saudara, kalau kita baca Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14 ya, coba kita lihat Kolose 2 13 14 dikatakan sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Jadi pelanggaran kita, dosa kita itu sama dengan surat hutang. Jadi dosa adalah hutang. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi dosa itu adalah hutang. Dosa atau pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu bagaikan surat hutang. Artinya semua manusia berdosa itu berhutang kepada Allah. Dan cara untuk kita bisa melunasi hutang dosa kita adalah kita harus melakukan semua perintah Allah secara sempurna. Pertanyaannya, adakah manusia yang bisa melakukan perintah Allah secara sempurna? Tidak ada, karena kita semua sudah berdosa. Artinya semua manusia butuh juru selamat. Semua manusia butuh anugerah Allah. Dan pribadi yang bisa memenuhi, melakukan seluruh kehendak Allah, perintah Allah dan hukum Allah secara sempurna, itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hanya melalui Tuhan Yesus seluruh hutang dosa manusia kepada Allah dibayar lunas. Harganya telah lunas dibayar, kata surat 1 Korintus pasal 6. Harganya telah lunas dibayar. Kamu bukan milik kamu sendiri, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ibrani pasal 10 ayat 10 dan 14. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita nggak perlu lagi mempersembahkan korban binatang berulang-ulang seperti yang dilakukan di ritual perjanjian lama. Tidak perlu. Karena Yesus itu korbannya sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Dosa kita dibayar lunas, saudara. Kita diampuni, ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka, saudara dan saya yang percaya, yang ia kuduskan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, perkataan yang ketujuh. Ini adalah perkataan penyerahan. Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Mari kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Ketika itu hari kira-kira sudah jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 jam kira-kira, saudara. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa,
ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, kalimat "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Saudara, ini adalah penggenapan dari Mazmur 31 ayat 6 yang ditulis oleh Raja Daud juga. Mazmur 31 ayat 6. Daud menulis, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Mazmur 31 ini adalah the hymn of trust, ya, hymn tentang trust, rasa percaya kita kepada Allah. Itulah konteks dari Mazmur 31 mengenai trust. Jadi ketika Yesus mengatakan, "Ya Bapa, kuserahkan nyawamu, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku." Itu Yesus sedang mendeklarasikan, "My heart will trust in you. My heart will trust in you." Ya, my heart will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Itu kira-kira saudara maknanya. Ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Yesus sedang berkata, "Lord, I will trust in you. My heart will trust in you." Ini adalah sebuah deklarasi rasa trust Yesus kepada Bapaknya. Itu sebabnya ketika Yesus sedang mengalami penderitaan, Yesus tetap bertahan, dia tidak turun dari kayu salib. Dia bisa turun, saudara, dari kayu salib, tapi dia nggak lakukan itu. Dia mampu, tapi dia nggak mau. Dia bertahan terus sampai titik darah penghabisan. Ini bicara apa? Ini bicara ketaatan dan kesetiaan Yesus. Ketaatan dan kesetiaan Yesus itu berlangsung dari awal sampai akhir hidupnya. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 8, dikatakan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi ketaatan Yesus bukan hanya waktu kelahiran, Natal, ya, bukan. Tapi ketaatan Yesus itu berlangsung dari kelahiran, kehidupan, penderitaan, kesengsaraan, penyalipan, kematian, bahkan nanti sampai kebangkitan. Tuhan Yesus taat sampai dia naik ke surga dan bersama-sama dengan Bapa, ya. Ketaatan Yesus itu berlangsung secara terus-menerus. "Ku kan setia sampai akhir hidupku." Ya, ada lagunya, saudara. Lagu itu ekspresi dari apa yang Yesus lakukan kepada Bapaknya. "Aku akan setia kepada Bapa sampai akhir hidupku." Dan inilah yang membuat saudara dan saya bisa memiliki hidup kekal. Karena Yesus mau taat dan setia sampai akhir hidupnya. Kalau Yesus menyerah, dia berhenti di tengah jalan. Misalnya di Taman Getsemani itu. Ketika dia berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh, aku stop sampai di sini saja. Aku nggak kuat dengan cawan penderitaan ini karena aku nggak mau terpisah darimu." Yesus tahu dia bakal terpisah dari Bapa, makanya dia bilang di Taman Getsemani, "Kalau boleh cawan ini lalu." Tapi Yesus nggak bilang, "Aku mau stop, aku mau menyerah." No, enggak. Tapi dia bilang, "Tetap aku akan jalani karena bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi." Yesus tidak pernah menyerah untuk mencintai saudara dan saya. Yesus tidak pernah menyerah untuk memberikan kita kesempatan dan kepercayaan hingga hari ini. Kita bisa ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tadi dikatakan ketika Yesus mati, tirai, tabir bait suci terbelah menjadi dua, tadi ayat 45, ya. Ini bicara apa? Yesus membuka akses masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau sudah baca Perjanjian Lama, tidak semua orang bisa masuk ruang Maha Kudus. Harus imam yang masuk, imam besar, ya. Karena ruang Maha Kudus bicara tempat kediaman Allah yang kudus. Tapi sejak kematian Yesus, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Dan semua orang percaya punya akses untuk bersekutu langsung dengan Allah yang kudus. Bahkan kita boleh panggil Allah yang kudus itu dengan panggilan "Ya Aba, Ya Bapa." Ada lagunya, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Itu bicara relasi yang kekal dengan Allah, dengan darah anak domba, ya, karena Yesus, karena pengorbanannya. "Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang
Maha mulia ya. Saudara, itu semua terjadi karena pengorbanan Yesus. Tadi sepanjang present worship, darah Yesus, pengorbanan Yesus. Ya diulang-ulang. Karena memang itulah inti atau hakikat yang membuat saudara dan saya diampuni. Dan kita semua layak untuk memanggil Allah Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Saudara, hari ini 7 perkataan Yesus ini saya doa supaya kita semua boleh belajar menghayati dan kita mau sama-sama memohon kepada Tuhan supaya kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus ini, saudara ya, untuk kita bisa taat dan setia sampai akhir hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mohon saudara bisa membuka kamera saudara semua dan saudara bisa menyiapkan roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus. Saudara, perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebagai peringatan akan Yesus, ya. Siapa murid Yesus? Murid Yesus adalah setiap orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, percaya di hati, mengaku dengan mulut, Yesus adalah Raja, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, kita diselamatkan. Kita adalah murid-murid Yesus. Dan ketika kita memberi diri dibaptis ya sebagai proklamasi iman, maka kita bisa masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama saudara ya. Mari kita ambil saat teduh sejenak, saudara bisa siapkan roti dan anggur, dan saya mengajak kalau masih ada dosa yang saudara belum akui, mari saudara datang secara pribadi kepada Tuhan di Jumat Agung ini. Saudara, datanglah kepadanya, karena Dia Allah yang setia dan adil, dan Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Mari berdoa secara pribadi supaya kita semua dilayakkan untuk bisa bersekutu, bersatu dengan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus, kami mau meresponi perintah-Mu. Kami mau mentaati perintah-Mu untuk masuk dalam perjamuan kudus sebagai peringatan akan Engkau, akan pengorbanan-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang mulia. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskan hati setiap kami, supaya kami semua layak Tuhan untuk bersekutu, bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat roti sebagai lambang tubuh Kristus di tangan kanan kita dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Jika saudara percaya, mari kita makan dengan penuh hormat dan kasih dalam nama Yesus, tubuh Kristus. Sekarang mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Anggur sebagai lambang darah Kristus, dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara dikasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus,
Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Jika saudara percaya, mari kita minum dengan penuh hormat dan kasih dalam nama Yesus, darah Kristus. Mari kita buka suara bersama-sama saudara, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh baik Engkau ya Tuhan. Engkau mati menggantikan hukuman dosa yang harusnya kami tanggung. Tapi karena Engkau tahu kami tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kami dengan usaha perbuatan kami. Karena kami sudah berdosa. Itu sebabnya Engkau turun menjadi manusia. Tuhan, Engkau menggantikan kami di tempat yang terkutuk itu, ya Tuhan. Di tempat yang terkutuk dan mengerikan itu, ya Tuhan. Kau teteskan darah-Mu sampai terakhir buat kami. Buat kami ya Tuhan, siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau relakan nyawa-Mu, darah-Mu yang mahal tebus dosa kami. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oralaba syanda haraba ralaba lalaba. Oralaba syakara laba syanda. Terima kasih ya Tuhan, ya Tuhan. Oralaba laba 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 laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau yang tahu isi hati setiap umat-Mu. Ada 34 orang yang hadir malam ini Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Engkau Tuhan yang turut merasakan kelemahan-kelemahan, pergumulan dan penderitaan kami. Baik itu secara fisik, baik itu secara mental. Tuhan, mungkin ada di antara orang-orang ini Tuhan yang sedang mengalami rasa sakit, kesusahan Tuhan. Hal-hal yang mereka sedang alami yang tidak mudah Tuhan di waktu-waktu ini ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah kuasa salib Yesus menjamah hati setiap mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau hadir Tuhan memeluk mereka. Engkau hadir Tuhan. Engkau memegang, Engkau memeluk mereka dengan sangat amat erat malam ini Tuhan. Kami rindu sentuhan dan jamahan dari Engkau. Biarlah kuasa salib, biarlah kuasa kasih, kuasa darah Yesus itu hari ini mengalir Tuhan dalam nama Yesus. Orang-orang yang sakit, terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima pemulihan, terima pembebasan, terima anugerah, perkenanan Tuhan turun atasmu. Oh, terimalah dalam nama Yesus damai sejahtera Allah, sukacita Allah membebaskan segala bentuk tekanan-tekanan yang kau alami selama ini. Hari ini terlepas di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus engkau berkemenangan. Bahkan engkau lebih dari pemenang. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Itu kesesakan, penderitaan, apapun yang kami alami, tidak ada bandingannya dengan kasih Allah yang begitu besar. Dan kasih itulah yang akan terus membuat hidup kami bersukacita dan berpengharapan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami tahu kehadiran-Mu sedang memenuhi setiap umat-Mu di tempat mereka masing-masing Tuhan. Dan malam ini menjadi malam di mana kami mengalami dekapan kasih Allah. Wow, luar biasa. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan sedang dinyatakan malam ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau menolong setiap umat-Mu, baik mereka yang bekerja, mereka yang studi, mereka yang akan menghadapi exam, Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka bisa menjalani semuanya dengan baik, Tuhan. Dan mereka boleh terus mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup setiap mereka. Nama-Mu terus dimuliakan. Dan sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Malam ini kami juga mungkin akan beristirahat. Tuhan, kami rindu terima berkat dari Tuhan, berkat Jumat Agung. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua mengasihimu. Dalam nama Yesus, semua yang menikmati kasih Tuhan di Jumat Agung ini, mari sama-sama katakan, Amin.